Romo, pemimpin puja, Pacarika, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Cetia Weluwana. Saya ucapkan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Satu kesempatan yang membahagiakan. Malam hari ini Bante bisa hadir di Cetia Weluwana di Bonang. Bonang ya? Itu Bojong Nangka. Bante sudah lama tidak ke Weluwana. Terakhir kapan ya? Ya, yang terakhir Bante ingat ada Pindapata. Ada waktu itu Bante ajak beberapa samanera 2019, mungkin bulan-bulan Agustus, September. Dan dulu rasanya belum direnovasi. Ya, tadi datang ya, melihat ya sudah terang, ya sudah di makeover, ya sudah direnov, ya tentu sudah menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Hal ini menjadi satu kebahagiaan. Ya, kalau Bapak Ibu bisa puja bakti di Cetia atau di wihara, ya tempatnya mendukung, ya rapi, nyaman, ya terbebas dari panas, ya kan sudah ada AC, ada kipas juga. Terus kalau di luar juga sudah full, ya ada kanopi, ya jadi tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya, tinggal niatnya saja untuk datang. Malam hari ini juga Bapak Ibu pakai seragam warna pink. Warna apa ini? Pink atau warna apa? Merah jambu? Salem. Oh, bahasa Indonesia. Salem. Ya, jadi bagus. Seragam menandakan ya umat Cetia sini kompak, ya satu warna. Bapak Ibu saudara sekalian, ya momen SPD seperti ini menjelang Waisak, tentu kita semua semangat untuk menyambut datangnya Waisak. Tinggal berapa hari lagi? 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada Waisak. Beberapa wihara di Indonesia menjelang Waisak mengadakan SPD. Ya, kalau di Tangerang sih tidak sampai 1 bulan. Di sini 5 hari tadi Romo cerita. Di Sripada 7 hari, di Dhamapala juga mungkin 7 hari kalau tidak salah atau 1 bulan. Wah, hebat ya. Tapi umumnya di luar Jawa, ada di Kalimantan, di Medan, Sumatera, Sulawesi, di Bali. Ya, Bante kemarin atau hari ini baru pulang habis keliling SPD. Ya, kemarin berangkat 22 April. Nah, baru pulang hari ini 20 Mei. Kurang lebih 1 bulan. Jadi keliling di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, terus kemana lagi ya, ke Bali,
Terus dari Bali ke Kepulauan Riau. Ya, baru deh hari ini di Tangerang. Ya karena diundang Ci Yani. Ya, ya jadi tadi sengaja cari penerbangan, cari pesawat yang pagi atau siang. Ya meskipun delay juga. Kita sudah berencana, ya pilot yang menentukan. Yang penting nggak jatuh aja. Wah, serem beberapa hari lalu ada pesawat jatuh di BSD. Tapi pesawat kecil sih, pesawat capung, pesawat Cessna, pesawat latih. Untung jatuhnya di lapangan, jadi tidak ada korban tambahan. Paling yang meninggal ya pilot, teknisi sama apa ya, bantai lupa satu lagi. Ada 3 orang. Ya dulu juga kabarnya di sekitar sini suka ada pesawat jatuh. Ya zaman dulu, zaman kau mulia di kecil. Ya namanya perjalanan, ya darat, laut, udara, semuanya ada resiko. Apalagi kayak para biku yang apa namanya, pembinaan dari satu daerah ke daerah lain, ya, antar kota, antar provinsi, seperti bis, ya kendaraan umum. Nah ini juga tetap ada potensi, ada kemungkinan. Ya tetapi yang paling penting sih setiap melakukan perjalanan ya sudah apa namanya bergantung kepada karma masing-masing. Ya kalaupun umurnya masih panjang ya bagus, masih bisa praktek dhamma, masih bisa membabarkan dhamma, masih bisa memberikan pelayanan kepada umat. Ya kalaupun misalnya tiba-tiba apa, ya harus diterima. Ya karena kalau di pesawat, di kapal, Kepulauan Riau di sana kapal dari satu pulau ke pulau lain, ya kadang tidak bisa apa namanya, ya mau gimana udah guling-guling misalnya. Ya sama, mobil pun juga sama, bis juga sama. Ya intinya dalam perjalanan ya hati-hati, utamanya yang membawa kendaraan. Ya kalau penumpang umumnya tidak bisa berbuat banyak. Ya umumnya yang menentukan adalah Pak Supir, ya nahkoda ataupun pilot. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini ya tadi Bante di awal mengutip satu syair Dhammapada. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Nah, ia akan lebih berbahagia lagi, bersuka cita saat mengingat perbuatan bajik yang dilakukan. Kita sebagai umat Buddha belajar bahwa kehidupan ini tidak hanya satu kali. Ada kehidupan yang akan datang dan juga ada kehidupan yang sebelumnya. Tapi meskipun begitu, kita juga tidak ingat sebenarnya kehidupan lampau kita lahir di mana, jadi apa. Ya Bapak Ibu ingat kehidupan lampau jadi apa? Lahir di mana? Ingat? Atau ada riwayatnya pas lahir? Ini tadinya sebelum lahir di sini namanya ini, meninggal usia segini. Kayak ada riwayat surat jalan begitu. Ya, nyatanya enggak ada. Ya, kita lahir di sini, di dunia ini, ya, seperti memulai awal yang baru dari nol. Tidak ingat yang lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lahir di kehidupan saat ini ya bergantung pada karma kita masing-masing. Lahir di Tangerang, ya kalau Bante lahir di Bekasi, ya, atau mungkin ada yang lahir di mana, di luar Tangerang. Ya, itu bergantung pada karma kita masing-masing.
Kita tidak bisa request, tidak bisa apa namanya? Tidak bisa nyogok juga. Pakai orang dalam, pakai memo. Saya mau lahir di Bonang. Ada yang lahir di sini, di Bonang. Ya nggak bisa. Bahkan, saya mau milih nanti lahir orang tuanya, papanya Raffi Ahmad. Enak kan kalau lahir jadi anaknya Raffi Ahmad, enak nggak? Ya tapi capek juga mungkin ya. Ya dari bayi sudah syuting. Dari umur-umur segini tuh udah diajak syuting. Ya, tidak bisa request, tidak bisa minta. Bergantung pada karma kita masing-masing. Ya oleh karena itulah selama kita masih berputar di 31 alam kehidupan, kita membutuhkan yang namanya kebajikan. Bahwa perbuatan bajik inilah yang menjadi pelindung, yang menyertai ya satu makhluk dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Apabila seseorang dalam satu kehidupan dia lalai, akhirnya banyak melakukan perbuatan jahat, banyak melakukan perbuatan yang merugikan makhluk lain atau orang lain atau termasuk dirinya sendiri. Saat kematian datang, ya saat kematian tiba, ya saat hancurnya tubuh jasmani, ya bisa terlahir di alam-alam penderitaan. Ada 4 alam menderita dalam keyakinan atau ajaran Buddha. Yang pertama adalah yang kita bisa lihat, ada alam tiracana atau alam binatang. Kedua, ada alam peta atau alam hantu kelaparan. Ya, biasa kalau 1 tahun ada Patidana, Cengbeng, atau Cioko, Citgue, ya bulan 7, bulan 4. Itu utamanya dipersembahkan kepada para makhluk yang lahir di alam menderita, di alam peta. Kita melimpahkan jasa. Ada juga alam asura atau alam raksasa. Dan yang terakhir adalah alam neraka. Kalau dalam keyakinan lain, tujuannya setelah meninggal, kalau tidak alam surga, alam neraka. Kalau bukan surga, berarti neraka. Ya, ada satu cerita ya atau satu sutta, yaitu Dewa Duta Sutta. Ya, dikisahkan bahwa orang-orang yang dalam kehidupannya banyak berbuat jahat, dia terlahir di alam neraka. Nah, di alam neraka ini mereka ditanya, ya ada penjaga neraka namanya Dewa Yama. Ya kurang lebihnya seperti hakim kalau di pengadilan. Makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka ini ditanya, apakah selama hidup di dunia tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat 3 utusan agung, 3 utusan surgawi? Apa 3 utusan ini? Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah orang sakit. Yang ketiga adalah orang meninggal. Ya, selama hidup di dunia, apakah makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka itu, ya ditanya, apakah tidak pernah ketemu orang tua? Ya, orang tua di sini tentu orang yang sudah berusia lanjut, ya seperti penampakan yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha, ya, untuk sampai sudah membungkuk.
Ya, seharusnya orang bijaksana saat bertemu dengan orang tua, saat melihat orang tua yang berusia tua, muncul pemahaman, muncul pikiran di dalam dirinya bahwa suatu saat saya juga akan menjadi tua. Ya, suatu saat saya juga akan menjadi tua. Oleh karena itu, menggunakan kesempatan yang ada kehidupan ini untuk berbuat baik. Kemudian penampakan agung yang kedua, utusan agung yang kedua adalah melihat orang sakit. Apakah selama hidup di dunia tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat orang sakit? Ya pasti, namanya kita hidup di dunia pasti ketemu orang sakit. Sakit yang ringan ataupun sakit yang parah. Ya, saat melihat orang yang sakit terbaring di tempat pembaringan, tidak bisa melakukan kegiatan, tidak bisa melakukan aktivitas, untuk makan, untuk minum harus dibantu oleh orang lain. Bahkan untuk membersihkan dirinya sendiri juga harus dibantu oleh orang lain. Nah, saat melihat orang sakit yang demikian, orang bijaksana seharusnya muncul pemikiran, ya suatu saat saya juga bisa sakit loh. Maka menggunakan kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih sehat, menggunakan kesehatan ini untuk berbuat baik. Dan utusan agung yang ketiga adalah melihat orang meninggal, melihat orang mati. Ya, di dunia ini kita sering mendengar kabar, berita, ya ada orang meninggal, ada teman meninggal, ada sahabat meninggal. Ya bahkan keluarga kita sendiri juga, ya beberapa meninggal. Ya, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi juga beberapa meninggal. Orang yang bijaksana saat melihat, mendengar ada orang meninggal, harusnya muncul di dalam batinnya, pikirannya, suatu saat saya juga bisa meninggal. Suatu saat saya juga akan meninggal. Maka tergerak untuk menggunakan kehidupan ini selagi masih sehat untuk berbuat kebajikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya namanya mereka terlahir di alam neraka, ya tentu bukan berasal dari orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Selama hidup mereka meskipun ya bertemu melihat orang tua, bertemu melihat orang sakit, bertemu melihat orang meninggal, tidak muncul dorongan ya di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi lalai. Mereka senang berbuat jahat, senang melakukan keburukan, ya, senang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Akibatnya, ya saat hancurnya tubuh jasmani, saat mereka meninggal, mereka terlahir di alam neraka. Ketika ditanya oleh Dewa Yama tadi, ya beberapa di antara makhluk-makhluk tadi tentu menyesali perbuatannya. Ya, tetapi meskipun menyesal, hukuman tetap berjalan. Ya, seperti di pengadilan kalau ada penjahat ditangkap. Ya, meskipun penjahatnya menyesal di pengadilan, mengakui perbuatannya, hukumannya berhenti atau tetap jalan? Ya, meskipun menyesal, nangis-nangis, bertobat, ya namanya hukuman tetap berjalan. Ya, hukuman tetap berlanjut. Ya, demikian pula makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka, meskipun mereka menyesali perbuatannya, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Dan mereka tetap harus menjalani kelahiran yang tidak menyenangkan di alam tersebut sampai
karma buruk mereka habis. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun ya alam neraka atau kelahiran yang akan datang belumlah tiba, ya masih jauh Bante, masih panjang, umur saya masih panjang. Ya masih enak di dunia, itu mah neraka mah nanti sajalah. Ya belum penting. Tetapi siapa yang tahu? Ya siapa yang bisa menjamin kita akan hidup panjang begitu. Ya walaupun kita pengennya hidup usia panjang, tetap sehat. Poin pentingnya adalah jangan sampai saat kita hidup di dunia ini menjadi lalai. Ya tidak ingat kebaikan. Ya tidak menghindari kejahatan. Ya seperti tadi Bapak Ibu sudah mengulang 5 sila dan 8 sila. Kalau 5 sila dan 8 sila ini dipraktekkan, ya sudah banyak kejahatan-kejahatan yang dicegah, yang dihindari. Menghindari perbuatan jahat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Terlebih lagi tadi ada beberapa yang menjalankan atas sila, ya itu lebih bagus lagi. Ya meskipun tidak semuanya. Nah kalau atas sila biasanya lapar, tidak tahan lapar, terus juga tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya mungkin beberapa orang tidak bisa, tidak tahan. Tapi bagi mereka yang bisa, bagi mereka yang mampu, dan juga didukung oleh pasangan, oleh suaminya atau oleh istrinya untuk menjalankan atas sila, ya tentu bagus. Nah, karena dengan merawat sila bisa tercapai alam bahagia. Ya salah satunya alam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran sebagai manusia ini dikatakan adalah ya sangat berharga. Maka kehidupan kita sebagai manusia jangan disia-siakan. Ya, jangan perjuangan untuk lahir jadi manusia ini yang sudah sulit, ya disia-siakan, dilewatkan begitu saja. Kita sebagai umat Buddha, sebenarnya ajaran Buddha ini simple. Kalau mau diingat, ada inti ajaran Sang Buddha. Tidak melakukan segala perbuatan jahat, banyak melakukan perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya tidak mampu mengingat suta-suta, khotbah-khotbah, atau ajaran-ajaran yang panjang, ajaran-ajaran yang mendalam, ya, cukup mengingat, oh saya sebagai umat Buddha tidak berbuat jahat, banyak melakukan perbuatan baik, mensucikan hati dan pikiran. Ya, tidak berbuat jahat ini konteksnya sangat luas. Ya, tidak berbuat jahat ini adalah satu hal yang bagi sebagian orang adalah berat. Bagi orang yang biasa membenci, ya untuk mempraktekkan cinta kasih adalah sulit. Ya, kalau orang sudah biasa membenci, orang sudah biasa marah-marah, orang sudah biasa punya pikiran buruk, punya prasangka buruk, ya untuk tidak marah-marah, untuk tidak membenci, untuk tidak berprasangka buruk adalah sulit. Ya seperti mungkin, ya seperti sayur, ya kalau makan sayur tanpa garam, anyep hidupnya kalau tidak berbuat jahat. Karena sudah jadi kebiasaan. Demikian pula bagi orang yang terbiasa mencuri, terbiasa berbohong, terbiasa mengambil apa yang tidak diberikan, ya, terbiasa memperoleh apa yang diinginkan dengan cara merugikan orang lain. Ya kalau harus memperoleh rezeki, memperoleh materi,
dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, dengan cara yang pantas, mungkin mereka tidak tahan juga. Dan mungkin tidak punya keahlian lain. Ya, beberapa orang misalnya mencuri, tertangkap, nanti dihukum berapa lama, ya bebas, masuk lagi. Karena bisanya mencuri. Atau kasus-kasus penipuan, menipu. Zaman sekarang kan banyak penipuan lewat telepon, lewat WA, mengaku-ngaku salah transfer lah. Ada modus baru tuh kemarin. Dana kewihara, bilangnya kelebihan, kasih bukti transfer 3,5 juta. Ya, dia bilangnya mau dana 350.000. Alasannya salah ketik, kelebihan 0,1. Minta tolong dikembalikan. Berapa tuh? Berarti 3 juta sekian lah ya. Karena dia maunya dana 350.000. Ya sudah, tapi namanya kita wihara, pengurus wihara, yayasan kan harus waspada. Dicek dulu bagian bendahara. Ngecek, enggak ada tuh transaksi 350 ataupun 3.500.000, enggak ada. Terus dicari di Google fotonya, ketemu. Ya, ternyata dirubah angkanya, dirubah tujuannya. Dan ternyata nomor itu sudah berusaha menipu bukan hanya satu wihara, satu orang, bahkan di acara lain, kemarin panitia ITC juga sempat. Kalau ITC malah lebih besar lagi, bilangnya dia transfer 5 juta. Bilangnya mau dana 500 tapi 5 juta. Minta dibalikin 4.500.000. Nah, nomornya ternyata sama setelah dicek ke panitia ITC dan ke wihara. Ya untung panitia sekarang, pengurus Karakasaba lebih waspada, jadi bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan, penipuan semacam itu. Ya kalau dipikir-pikir, menipu yang keuntungannya banyak, perusahaan nilainya, omsetnya banyak, ya itu umum. Tapi kalau menipu tempat ibadah, menipu kegiatan atau organisasi non-profit yang memang tidak mencari keuntungan, ya itu rasanya kebangetan. Apalagi kalau sampai yang menipu ini umat Buddha, ya kita tidak tahu Buddhis atau bukan. Tapi kalau Buddhis juga yang menipu, wah ini udah kebangetan. Kita nggak tahu sih. Tapi ya menjadikan wihara atau kegiatan keagamaan sebagai tempat untuk menipu ini sudah di luar nalar. Ya tidak berbuat kejahatan. Ya tetapi nyatanya namanya di dunia ini orang jahat tidak pernah habis. Penjara kalau sampai kosong luar biasa. Tapi kebanyakan penjara malah penuh. Bangun lagi di tempat lain. Kenapa? Karena penjaranya over capacity. Harusnya diisi 20, nah isinya 40, 30. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang yang biasa berbuat jahat adalah sulit untuk tidak berbuat jahat. Maka untuk mempraktekkan inti ajaran Buddha ini tidak mudah, tidak gampang. Apalagi sudah menjadi kebiasaan. Misalnya kebiasaan yang sulit dilepaskan, misalnya ibu-ibu kebiasaan ngerumpi begitu. Sulit tidak berhenti ngerumpi. Bergosip, ngerumpi. Ya sulit. Ya kayak makan sayur tanpa garam. Kalau ketemu di wihara atau ketemu di mana ngobrol, terus diem ngomonginnya yang baik-baik aja, wah kok hambar ya. Ya begitu. Walaupun sebenarnya ya itu bukan hal yang baik. Tapi sulit untuk berhenti.
Apalagi kalau yang lain juga masih melakukan, butuh usaha, ya butuh apa ya? Butuh keseriusan, ya butuh usaha untuk bisa benar-benar berhenti. Atau saling mengingatkan bahwa oh ini sebenarnya tidak baik. Ya lebih baik bicara-bicara yang mengarah pada kebaikan. Ya berita-berita yang bagus, berita-berita yang baik. Ya jangan berita yang belum tentu benar sudah dibicarakan, sudah disampaikan ke orang lain. Nanti kita berkontribusi sebagai orang yang menyebarkan apa? Berita bohong atau hoax atau fitnah. Nah, ini kurang bagus. Selain tidak melakukan kejahatan, Sang Buddha mengajarkan kita untuk melakukan kebajikan. Ya, perbuatan baik ini juga luas. Bapak Ibu sudah belajar Dhamma bertahun-tahun, pasti sudah hafal, sudah ingat, sudah tahu ya poin-poin yang termasuk dalam perbuatan baik. Ya, contohnya berdana, merawat sila, bermeditasi, melayani, ya menghormat yang patut dihormat, kemudian juga melimpahkan jasa, kemudian juga mendengarkan Dhamma, kemudian juga berdiskusi Dhamma. Banyak poin ya, yang termasuk dalam perbuatan bajik. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah lagi. Ya, kalau tadi kisahnya tentang alam neraka, ya kisah ini tentang alam surga. Ya, jadi biar seimbang. Ya, ada surga, ada neraka. Ada satu pemuda berasal dari keluarga kaya di Benares atau Varanasi atau Waranasi kalau sekarang. Bernama Nandia. Nandia ini anak saudagar kaya. Tetapi dari kecil dia adalah anak yang baik, anak yang berbudi, anak yang gemar melakukan kebajikan. Ya namanya anak-anak punya sifat yang berbeda-beda, punya karakter beda-beda. Ya kenapa? Karena ya selain dari pendidikan, dari didikan, dari lingkungan, kadang faktor kehidupan lampau juga ya pengaruh, kebiasaan dari kehidupan lampau atau juga faktor kebiasaan dari yang sekarang. Nah, Nandia ini sejak kecil ya orang tuanya sudah menyarankan untuk belajar Dhamma, Bahkan orang tuanya berpesan kalau ada biku sangga, ada biku yang hadir, ya harus membukakan pintu melayani. Atau kalau ada sangga, ya butuh apa, ya sebisanya membantu. Ya kebaikan-kebaikan ini terus dia lakukan. Ya sampai Nandia dewasa. Ya sampai tiba usianya siap menikah. Ya nggak tahu umur zaman dulu siap menikah umur berapa? Mungkin 16, 17, 18. Dicarikanlah calon istri. Kalau zaman dulu masih dijodoh-jodohin. Nggak tahu sekarang udah enggak sih ya. Di Indonesia juga mungkin dulu dijodoh-jodohkan, dikenalin. Oh nih, kenalin orang tuanya yang kenal, anaknya nggak kenal, tapi bisa nikah gitu. Nah karena Nandia ini gemar berbuat bajik, dia punya keyakinan pada Sang Buddha Tiratana. Ya dikenalkan dengan namanya satu wanita bernama Rewati. Tapi Rewati ini tidak punya keyakinan. Rewati juga tidak gemar berbuat baik. Jadi Nandianya tidak mau. Bukan karena tidak cantik, bukan karena apa, tapi karena yang dikenalkan ini tidak gemar berbuat bajik. Gak tahu zaman sekarang ada nggak yang model begitu? Atau hanya lihat fisik, kalau cantik mah udah, kalau ganteng mah udah, soal sifat urusan lain. Ya kadang sudah apa ya, dibutakan oleh cinta.
Kemudian, ya karena Rewati ini juga masih kepengin, masih mau, akhirnya orang tua Nandia kasih tahu, kalau mau mendapatkan hati anak saya, ya kamu harus bersikap baik, harus punya keyakinan. Kalau ada biku sangga, ada murid sang Buddha datang, ya juga harus mau melayani, membantu. Akhirnya si Rewati mau mengikuti nasihat tadi. Ya, selama beberapa hari ke depan dia berusaha merubah diri, merubah sifat jadi lebih baik, melayani dan punya keyakinan. Akhirnya setelah sudah dipraktekkan, Nandia melihat perubahannya dan akhirnya bisa atau mau menerima Rewati menjadi pasangan karena melihat sifatnya sudah menjadi lebih baik. Kemudian di kesempatan yang lain, ya setelah mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, Nandia muncul satu pemikiran, satu keyakinan. Berhubung dia adalah anak saudagar kaya, dia punya warisan yang melimpah. Ya ibaratnya tanahnya luas, hartanya juga banyak. Ya setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, dia terpikir untuk mendanakan tanah yang dia miliki untuk dibangunkan wihara dan dipersembahkan kepada sangga. Tidak hanya menyerahkan tanah saja, tapi dia juga membangunkan aula yang besar. Kemudian ada kuti-kuti, ada kamar-kamar yang dilengkapi dengan tempat tidur supaya Sang Buddha dan para siswa bisa tinggal. Ya, setelah dibangun wihara, wiharanya selesai dibangun, wihara itu, aula itu diserahkan kepada sangga, pada Sang Buddha dan para siswa. Dan akhirnya ditinggali. Nah, saat menyerahkan wihara tersebut kepada Sang Buddha, muncullah istana yang megah di alam dewa Tawatimsa. Ya, disertai dengan ya dewa dan dewi sebagai pelayannya. Pada kesempatan yang lain yang Mulia Moggallana saat dia pergi ke alam surga Tawatimsa, ya karena yang Mulia Moggallana ini dikenal punya kesaktian. Ya bisa pergi ke alam surga, bisa pergi ke alam neraka. Bahkan melawan Raja Naga, Nando Pananda. Ya kalau dalam Jaya Manggala Gata, yang menghadapi adalah Yang Mulia Moggallana. Suatu ketika Yang Mulia Moggallana pergi ke alam surga Tawatimsa, melihat istana yang megah itu. Ada dewa-dewi yang tinggal. Kemudian beliau bertanya, kediaman siapakah ini? Katanya. Terus dewa-dewi yang ada di situ menjawab, ini adalah kediaman Nandia. Dia mendanakan wihara kepada sangga. Apabila nanti dia meninggal dunia dan terlahir di alam dewa, ya istana ini menjadi rumahnya dan kami menjadi pelayannya. Tapi kami sedih. Kami di sini ya Nandianya kan masih di alam manusia tuh. Kami belum bisa melayani Nandia. Jadi kami kesepian katanya gitu. Karena ibaratnya yang punya rumah belum datang. Nungguin kerjaan. Masih nganggur. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain Yang Mulia Moggallana bertemu Sang Buddha, menanyakan, apakah memungkinkan seseorang yang masih hidup di dunia, tapi sudah punya rumah, sudah punya kediaman di alam surga, lengkap dengan pengawal, lengkap dengan pelayan. Ya, Sang Buddha menjawab, ya tentu sangat memungkinkan. Karena perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini
akan menyambut kita di kehidupan selanjutnya. Tidak akan salah, tidak akan keliru, tidak akan tertukar. Ya, kalau kita berbuat baik, ya pasti nanti kita menerima akibatnya. Oleh karena itulah kisah Nandia ini menjadi satu inspirasi bagi kita sebagai umat Buddha. Berbuat baik dalam kehidupan saat ini dalam bentuk apapun, apakah dengan berdana, apakah dengan merawat sila, atau dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita, akan menyambut kita di kehidupan ini ataupun di kehidupan selanjutnya. Dan kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan saat ini, ya maka saat kita mengingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya kita juga akan merasa senang, merasa bahagia. Karena kita punya banyak kenangan-kenangan baik, punya banyak memori-memori baik, yaitu kebajikan-kebajikan yang telah kita kumpulkan. Ya, demikian Bapak Ibu yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam rangka Puja Bakti SPD. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi satu inspirasi, menjadi satu pengingat. Semoga Bapak Ibu senantiasa semangat belajar dan praktek Dhamma. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
SPD hari ketiga Cetiawe luar